Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pendeta Marcel Kanon. Nah, kemarin kita mulai merenungkan tentang kehidupan Nebukadnezar, bagaimana dia sombong. Ya, kita lanjut pelajaran tentang mata sombong. Dan apa yang terjadi dengan Nebukadnezar, bahwa dia benar-benar direndahkan total. Dihabiskan, dia menjadi lembu, makan rumput, kukunya sepanjangnya burung dan rambutnya ya panjang seperti bulu burung Raja Wali. Anda bisa bayangkan seperti apa itu? Begitulah Tuhan benci kesombongan atau kecongkakan. Dan Tuhan secara aktif melawan orang-orang yang sombong. Dia akan menurunkan orang yang sombong. Nah, bagaimana kesombongan memanifestasikan diri di dalam diri kita? Yang pertama melalui perkataan. Apa yang keluar dari mulut? Ya, kata-kata kita bilang, kadang-kadang kita bilang itu kebanggaan. Tapi kebanggaan itu berkelebihan. Seolah-olah kamu hebat, luar biasa. Seperti tadi kemarin kita lihat. Di kehidupan Nebukadnezar. Lihat, ini semua karena kuasaku. Itu cuma keluar dari perkataan dan secara langsung. Seketika juga. Yang kedua, melalui perbuatan, tingkah laku. Ya, perbuatan apa yang kita lakukan. Ya, kita bisa anggap orang rendah. Ya, pembantu kita anggap rendah, kita nggak anggap. Ya, pegawai kita nggak anggap, kita nggak reken, nggak penting. Melalui pikiran kita. Ya, seperti orang Farisi berkata begini, wah, aku nggak seperti si A, aku nggak seperti si B, aku nggak orang berdosa seperti itu. Wah, itu dosa besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa adalah dosa. Nggak ada dosa putih, nggak ada dosa hitam. Walaupun kita membahas dosa putih, dosa hitam, tapi tidak ada. Dosa adalah dosa. Dan yang keempat, melalui sikap. Kita nggak mau berkumpul dengan orang-orang yang kita anggap remeh. Kita nggak reken. Kita nggak terima. Padahal manusia semua ciptaan Tuhan. Semua. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, bule, Asia, apapun jenisnya, ya, pria atau wanita, itu saja. Karena tidak ada jenis yang lain selain pria dan wanita, seperti dicantumkan di dalam Kejadiannya. Makanya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar melalui itu semua kecongkakan bisa dibuktikan. Nah, mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Di sini jelas dinyatakan bahwa ya, kecongkakan mendahului kehancuran. Sederhana sekali. Sudah jelas ditulisnya kalau kita mau congkak, apa hasilnya? Kehancuran. Ya. Namun, dalam firman Tuhan ini juga diungkapkan cara untuk mengatasi kecongkakan, kesombongan, tinggi hati. Bagaimana caranya? Merendahkan diri. Atau dengan rendah hati. Perhatikan ini dengan baik-baik. Jadi Tuhan dalam firman Tuhan bukan hanya menjelaskan bahwa dia benci kecongkakan, kesombongan, tinggi hati, tetapi dia juga kasih jalan keluar dari hal ini.
Ya, dengan rendah hati. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, bagiannya B, dikatakan begini, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi, ada tetapi, mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi kita lihat kesombongan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan manusia. Dan itu sangat benar. Anda dapat perhatikan itu di seluruh dunia. Dimanapun Anda berada, Anda akan menyatakan bahwa kesombongan itu menghancurkan hubungan. Tetapi rendah hati akan mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan begini, ya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dengan kata lain, kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Promosi itu dari Tuhan. Kita nggak perlu datang sebagai orang pengemis, meminta-minta. Kalau kita melakukan segala tugas bukan karena kesombongan, tetapi dengan segala kerelaan, dengan segala kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya saja Tuhan akan mengangkat engkau. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kita kok bisa diangkat. Karena Tuhan tahu hati kita. Ingat, bangsa Israel berputar di padang gurun untuk dinilai hatinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap melihat hatinya. Saya sudah ngomong itu pada hari yang pertama, hari Senin. Tuhan lihat hati kita. Ingat tentang kaca rohani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam kaca rohani. Mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Tidak perlu bahas orang lain. Yang penting Anda sendiri. Secara pribadi, yang penting aku sendiri. Saya sampaikan ini karena saya peduli dengan kehidupan Anda. Supaya Anda berkenan di hadapan Tuhan. Mari menyelidiki hati. Memperhatikan apakah ada benih dari kesombongan, kecongkakan, tinggi hati. Dan bila ada, ambil akarnya itu. Ya. Bagaimana kita dapat mengambil akar itu? Dengan kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dan kita mengaku bahwa kita memiliki dosa kesombongan. Dan Anda tahu apa yang akan terjadi. Saya mau jelaskan. Bila Anda mengaku dosa kesombongan Anda kepada Tuhan, Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, luar biasa bukan? Hanya dengan kita merendahkan diri, mengaku dosa, Tuhan adil. Tuhan siap. Ya, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia akan menyucikan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Engkau pada hari ini Tuhan. Biar mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Bila ada dosa kesombongan di dalam hati kami Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan supaya Engkau akan ambil akarnya dari dalam hati yang mendalam. Tuhan, kami tidak mau sombong. Kami tidak mau congkak. Kami tidak mau memiliki tinggi hati Tuhan. Tetapi hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan Engkau. Tuhan, kami tahu satu kebiasaannya tidak mudah untuk dirubah.
tetapi oleh kuasa darah-Mu Yesus, yang menyucikan kami dari segala kejahatan. Hamba percaya Tuhan, Engkau bebaskan kami dari segala dosa kesombongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan Tuhan menyelidiki hatimu. Ya, bila Anda perlu didoakan lagi, mari datang kepada Tuhan. Yesus undang Anda untuk datang, untuk menyerahkan segala kecongkakan itu. Ya, dan saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan untuk belajar lebih dalam lagi sampai ketemu besok. Ya, saya mau bilang sampai ketemu Yesus. Yesus belum ketemu. Ya, sampai ketemu ya besok di dalam pelajaran berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.